Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku. Seperti biasa, temani aku berkegiatan di dapur ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, temani aku mencuci-cuci ya teman-teman. Kali ini aku tidak masak ya teman-teman. Biasalah teman-teman, cuciannya banyak, jadi aku bikin video sendiri deh. Sambil cerita-cerita gitulah teman-teman. Aku mau bertanya nih teman-teman, di tempat kalian, apa sekarang musimnya orang sakit teman-teman? Di sini itu musimnya orang sakit sariawan dan campak teman-teman. Hampir seluruh orang berdatangan memeriksakan campak dan sariawan teman-teman. Apa di daerah kalian masing-masing sama teman-teman seperti di daerahku? Dan anakku pun juga jadi korban campak teman-teman. Untungnya anakku dua-duanya sudah imunisasi campak, jadi tidak parah teman-teman. Kalau nggak salah 2 hari 3 hari sudah sembuh teman-teman. Aku obati sendiri dengan berkonsultasi sama dokter anak. Dan akibatnya kalau tidak imunisasi campak akan memperparah keadaan teman-teman ketika terserang campak. Waktu itu ada pasien parah teman-teman. Anak kecil umur 8 tahun terkena campak. Akhirnya di sini harus dirujuk ke rumah sakit besar karena riwayat masa kecilnya tidak ada imunisasi campak, jadi parah gitu loh teman-teman. Akibatnya bisa fatal teman-teman jika parah, seperti menyerang pernafasan, sesak, batuk, dan panas, demam tidak turun-turun, serta timbul merah-merah sekujur badan yang tak kunjung sembuh. Dan juga bisa berakibat ke kematian ya teman-teman. Jadi imunisasi campak itu memang perlu ya teman-teman dari kecil. Imunisasi campak bukan untuk menghindari penyakit campak ya teman-teman, tapi tidak memperparah keadaan saat diserang campak. Seperti itu penjelasannya teman-teman. Bukan yang harus imunisasi agar tidak terserang campak, bukan teman-teman. Semua orang bisa terkena campak dari kecil dan dewasa jika imun tubuhnya tidak kuat. Tetapi jika kalian sudah diimunisasi dari kecil, tidak akan memperparah keadaan ketika kita diserang campak. Ya begitulah kira-kira penjelasannya teman-teman, singkat, padat, dan jelas. Tapi sebagian ibu-ibu kadang takut ya teman-teman untuk imunisasi anaknya. Kalau saran dari saya teman-teman, imunisasi bisa yang tidak menyebabkan panas, tidak menyebabkan rewel pada anak. Jalannya cuma satu teman-teman, kita harus vaksin ke dokter spesialis anak. Tapi bagi yang mampu ya teman-teman, karena biaya vaksin di dokter spesialis anak itu sangat mahal. Dan tetapi minim sakit, minim nyeri, dan minim panas pada anak setelah imunisasi. Ya memang beda ya teman-teman, obat subsidi dan non subsidi. Tapi apa sih yang nggak buat anak? Jika kalian mampu dan berada, mending ke spesialis dokter anak aja teman-teman, karena minim sakit, minim demam. Tapi jika kalian tidak ada, bolehlah ke puskesmas atau ke posyandu setempat. Syaratnya cuma satu teman-teman, tidak diimunisasi atau tidak divaksin ketika sakit. Ya begitulah teman-teman kira-kira. Dan jika kalian imunisasi ke posyandu setempat, bolehlah dikasih air hangat bekas suntikannya, dikompres teman-teman, dan dibelikan salep anti bengkak. Ya begitulah kira-kira teman-teman penyakit yang marak sekarang yang ada di masyarakat. Pesanku, jaga kesehatan, jangan sampai capean, cukup minum, cukup nutrisi, cukup makan. Singkat cerita ini udah selesai aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan cerita aku.